Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok H pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas ke-013. Di sini kami akan menjelaskan materi CH8, yaitu Valuation of Inventories, Cost Basis Approach. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Akmal dengan NPM akhir 032, Sabita Amelia dengan NPM akhir 126, Alena Azahra dengan NPM akhir 330, dan saya Aglita Indah Kusini dengan NPM akhir 418, dan yang terakhir Salma Maulida dengan NPM akhir 421. Ini saya akan menjelaskan tentang inventories classification, di mana inventories atau persediaan adalah aset lancar yang perlu diperhatikan dengan baik. Jadi persediaan atau inventories ini aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, lalu yang ada dalam proses produksi untuk dijual. Dan juga persediaan ini berupa bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, kita tahu bahwa jika suatu bisnis dikaitkan dengan persediaan, maka ada dua jenis perusahaan yang terkait, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, di mana perusahaan dagang ini memiliki satu jenis, yaitu barang yang dibeli ini dalam berbentuk yang sudah siap untuk dijual. Sedangkan perusahaan manufaktur memiliki tiga jenis, yaitu raw materials, work in process, dan finished goods. Nah, selanjutnya kita masuk ke inventory cash flow, di mana persediaan itu punya dua sistem, yaitu perpetual sama periodik. Nah, periodik itu perpetual itu adalah menyediakan catatan saldo yang berkelanjutan. Nah, sistem perpetual yang pertama itu pembelian barang dagangan di debit ke akun persediaan. Nah, jadi saldo yang ada di dalam buku besar persediaan dia itu berfluktuatif, dia akan bertambah ketika ada pembelian. Nah, yang kedua itu ada ongkos angkut atau freight in, itu didebitkan ke akun persediaan. Sedangkan retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian itu dikredit ke akun persediaan. Nah, habis itu yang ketiga, untuk setiap transaksi penjualan, maka harga pokok penjualan itu didebit dan persediaan itu dikredit. Nah, yang keempat, buku tambahan itu menunjukkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada. Setelah sistem perpetual itu yang satunya lagi sistem periodik, di mana sistem periodik ini ketika perusahaan itu melakukan pembelian barang dagangan, maka pendebitannya ke akun pembelian. Nah, sistem periodik itu pertama ada pembelian barang dagangan di debit ke akun pembelian, persediaan akhir ditentukan melalui perhitungan fisik, dan yang terakhir untuk menghitung harga pokok penjualan itu persediaan awal ditambah pembelian bersih lalu dikurangi persediaan akhir. Akhirnya kita akan masuk di inventory control. Nah, pada umumnya semua perusahaan itu perlu melakukan verifikasi berkala atas catatan persediaannya. Jadi di dalam manajemen persediaan memang diharapkan perusahaan itu untuk melakukan pengujian atau sesuai dengan verifikasi yang dilakukan secara rutin atau bisa disebut berkala rutin. Nah, verifikasi yang dimaksud itu bisa berupa jumlah, berat, atau pengukuran aktual lainnya. Nah, setelah verifikasi tadi hasilnya itu dibandingkan dengan catatan persediaan yang dimiliki untuk perusahaan mengetahui apakah tadi itu over atau short. Nah, habis itu perusahaan juga harus melakukan perhitungan persediaan bisa secara fisik. Biasanya perusahaan itu melakukannya ketika mendekati akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan dengan benar dalam laporan keuangan tahunan. Yang terakhir ini ada determine COGS, di mana perusahaan itu harus mengalokasikan biaya seluruh barang yang tersedia untuk dijual atau tersedia untuk digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dengan yang masih tersedia di tangan atau masih disimpan di gudang. Sekarang kita akan membahas mengenai goods included in inventory atau barang dalam persediaan. Jadi secara teknis perusahaan itu harus mencatat semua barang yang hak miliknya, legal ya titelnya, telah berpindah ke perusahaan terlepas dari di mana posisi fisik barang tersebut berada. Di sini ada good in transit,
ya. Jadi ini tuh tergantung pada syarat pengiriman. Yang ada syarat-syarat pengiriman, yaitu yang pertama ada FOB shipping point, yang dimana FOB shipping point itu adalah hak milik berpindah ke pembeli saat barang itu diserahkan ke kurir atau pihak pengangkut seperti itu. Dan pembeli itu harus mencatat persediaan ini. Lalu ada FOB destination, jadi dimana hak hak milik berpindah hanya saat barang sampai di tangan pembeli. Jadi penjual masih memiliki barang tersebut selama di perjalanan. Lalu ada consigned goods atau barang konsinyasi ya. Jadi ini tuh barang yang dititipkan untuk dijual oleh pihak lain. Nah di sini ada pengiriman ya. Nah pengiriman itu tetap mencatat barang sebagai persediaan mereka. Lalu ada penerima. Nah ini tuh tidak boleh dicatat barang tersebut sebagai persediaan mereka. Lalu ada special sales agreements. Jadi di sini itu terkadang perpindahan hak milik itu tidak sederhana. Misalnya jika ada hak retur yang besar atau perjanjian penjualan kembali seperti itu, buyback gitu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai cost included in inventory. Ini biaya dalam persediaan ya teman-teman. Jadi persediaan itu umumnya kan dicatat menggunakan cost basis ya. Biaya persediaan itu mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk membuat barang siap dijual. Di sini ada product cost. Jadi yang dimana itu tuh biaya produk ya. Biaya-biaya ini tuh menempel pada persediaan dan masuk ke dalam neraca. Nah, di sini tuh ada di biaya pembelian. Jadi di biaya pembelian itu kan harga beli, terus ada biaya impor, pajak yang tidak dapat dikreditkan, biaya angkut masuk, itu freight in ya, dan biaya penanganan. Terus habis itu ada biaya konversi. Nah, ini itu untuk manufaktur ya. Ini mencakup tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya. Lalu ada diskon pembelian. Nah, di sini tuh pengurangan harga dari pemasok. Jadi seperti diskon tunai ya, itu harus dikurangi dari biaya persediaan. Lalu ada periode cost. Nah, di sini itu biaya itu tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan, melainkan langsung diakui sebagai beban daripada laporan laba rugi. Di sini ada biaya administrasi dan umum, lalu ada biaya penjualan atau pemasaran, dan ada yang namanya abnormal spoilage, di mana ini tuh pemborosan bahan baku atau biaya penanganan yang tidak normal ya, abnormal gitu, harus segera dibebankan, bukan dimasukkan ke harga pokok barang seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai which cost flow assumption to adopt. Untuk yang pertama ada metode identifikasi spesifik atau specific identification. Metode ini bekerja dengan cara melacak setiap unit barang secara individual dari saat dibeli hingga dijual. Setiap barang yang keluar atau terjual atau yang masih mengendap di gudang diberi label harga sesuai dengan faktur pembelian aslinya. Tidak ada asumsi di sini, yang dicatat adalah biaya aktual dari unit fisik tersebut. Hanya efektif untuk bisnis yang menjual barang unik, bernilai tinggi dan memiliki volume rendah. Keunggulan dari metode ini yang dimana akan memberikan kecocokan atau matching yang sempurna antara biaya nyata dan pendapatan yang dihasilkan. Namun metode ini juga memiliki kelemahan yang dimana kita membutuhkan sistem administrasi yang sangat detail. Selain itu, terdapat celah bagi perusahaan untuk mengatur laba bersih dengan sengaja memilih menjual unit yang harga belinya paling murah agar keuntungan terlihat lebih besar. Baik, yang selanjutnya yaitu metode biaya rata-rata atau average cost. Berbeda dengan identifikasi spesifik, metode ini tidak mempedulikan unit fisik mana yang keluar lebih dulu. Semua barang dianggap memiliki nilai yang sama berdasarkan rata-rata tertimbang. Yang pertama, rata-rata tertimbang atau weighted average, yang dimana rata-rata tertimbang ini untuk sistem periodik. Perhitungan dilakukan di akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan. Seluruh total nilai rupiah barang yang siap dijual dibagi dengan total jumlah unitnya. Kemudian angka rata-rata tunggal ini dipakai untuk menghitung nilai stok akhir dan beban pokok penjualan atau HPP. Rata-rata tertimbang ini sangat efisien karena
hanya membutuhkan 1 kali perhitungan di akhir periode. Kemudian yang kedua ada rata-rata bergerak atau moving average. Ini untuk sistem perpetual, di mana nilai rata-rata diperbarui setiap kali ada transaksi pembelian barang baru. Begitu stok baru masuk dengan harga yang berbeda, sistem langsung menghitung harga rata-rata yang baru. Harga inilah yang menjadi patokan biaya jika ada penjualan yang terjadi setelahnya. Memberikan informasi nilai persediaan yang paling up to date setiap saat, namun memerlukan bantuan sistem komputer atau perangkat lunak akuntansi karena perhitungannya yang konstan. Selanjutnya ada FIFO atau first in first out. Jadi itu metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama dijual. Artinya biaya mengikuti urutan waktu pembelian, di mana unit yang lebih lama itu akan dikeluarkan lebih dahulu, sedangkan unit yang lebih baru itu bakal disimpan dulu di gudang sebagai persediaan akhir. Nah, dalam FIFO itu ada 2 metode. Yang pertama ada periodik. Pada sistem periodik, itu perusahaan tidak langsung mencatat setiap transaksi penjualan ke akun persediaan, karena perhitungan COGS dan persediaan akhir baru akan dilakukan di akhir periode dengan cara menghitung total barang yang tersedia lalu menentukan mana yang tersisa berdasarkan urutan FIFO-nya. Lalu yang kedua itu ada metode perpetual. Kalau di sistem perpetual itu setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat secara detail. Saat terjadi penjualan, sistem langsung menghitung COGS dengan mengambil biaya dari persediaan yang paling awal sesuai urutan FIFO-nya. Jadi setiap kali ada penjualan, biaya yang dikeluarkan langsung mengikuti urutan barang masuk tanpa menunggu akhir periode. Persediaan juga bakal selalu terupdate secara real time. Namun, walaupun cara pencatatannya berbeda, dalam FIFO hasil akhirnya itu sama antara periodik sama perpetual karena urutan biaya yang digunakan itu tetap berasal dari pembelian yang paling awal dulu. Selanjutnya ada inventory valuation methods. Ini summary-nya, jadi perbandingan antara average cost dengan metode FIFO. Average cost itu menghitung biaya per unit dengan cara merata-ratakan seluruh biaya persediaan yang tersedia. Tapi kalau FIFO itu tetap menggunakan biaya sesuai urutan waktu pembelian. Jadi perbedaannya itu ada pada cara menentukan COGS dan nilai persediaan akhir. Kalau FIFO itu menggunakan biaya dari pembelian paling awal untuk menentukan COGS dan menyisakan biaya terbaru sebagai persediaan akhir. Tapi kalau average cost itu menggunakan satu harga rata-rata untuk semua unit baik yang dijual maupun yang tersisa. Effect of inventory errors. Kesalahan dalam pencatatan persediaan atau inventory akan berdampak langsung pada laporan keuangan, terutama pada cost of goods sold atau COGS, laba, dan aset. Ending inventory mistakes, yaitu perusahaan tidak memasukkan sebagian barang ke persediaan akhir. Artinya ending inventory understated, yaitu terlalu rendah. Nah, di gambar yaitu dampak ke laporan keuangan, yaitu yang pertama statement of financial position atau neraca, yaitu inventory-nya understated karena barang tidak tercatat. Retained earnings yaitu understated karena laba turun, artinya laba ditahan ikut turun. Working capital understated yaitu aset lancar turun. Current ratio yaitu understated karena kemampuan bayar jangka pendeknya terlihat lebih buruk. Yang kedua yaitu income statement, yaitu laporan laba rugi. COGS-nya overstated karena inventory akhirnya kecil, jadi rumus COGS jadi lebih besar. Net income-nya, laba bersihnya jadi understated karena beban COGS terlalu besar. Nah, untuk efek ke tahun berikutnya, yaitu tahun ini laba terlalu rendah, dan untuk tahun depan laba jadi terlalu tinggi karena efeknya terbalik. Purchase and inventory mistake. Perusahaan tidak mencatat pembelian barang. Barang tersebut juga tidak dimasukkan ke dalam persediaan akhir. Nilai kesalahan pada keduanya adalah sama. Di sini saya akan menjelaskan gambar di samping, yaitu statement of financial position atau neraca, yaitu
inventory-nya understated karena barang tidak dimasukkan ke persediaan. Account payable understated karena pembelian tidak dicatat sebagai utang. Retained earnings no effect karena laba tidak berubah, jadi tidak mempengaruhi laba ditahan. Working capital yaitu no effect karena aset lancar dan kewajiban lancar sama-sama turun dengan jumlah yang sama. Current ratio overstated karena penurunan kewajiban membuat rasio terlihat lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Yang income statement atau laporan laba rugi yaitu purchase understated karena pembelian tidak dicatat. Cost of goods sold COGS no effect karena penurunan purchase dan penurunan ending inventory saling menutupi. Yang net income no effect karena COGS tetap benar maka laba tidak berubah. Ending inventory understated karena barang tidak dimasukkan ke persediaan akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.